Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1001, Pikiran yang Berbeda. Ketika Oda Miki melihat Ji-Fei, dia melemparkan dirinya ke pelukannya dan mulai menangis. Ansi Rika juga ingin melemparkan dirinya ke pelukan Ji-Fei, tetapi dia menahannya. Oda Miki adalah wanita yang bersih. Dia punya modal untuk menyerahkan dirinya pada Ji-Fei. Dibandingkan dengan dia tidak punya kualifikasi. Li Ruoxi dan Feng Huang berdiri di samping, tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Ji-Fei telah memberitahu mereka tentang kedua wanita itu, dan mereka sekarang mengetahuinya. Ia pun menuturkan, alasan dirinya marah kepada Gu Qingzong dan Kawashima Jizi di Hotel Ningjiang adalah untuk memastikan keselamatan kedua wanita itu. Ketika Li Ruoxi dan Feng Huang mendengar bahwa Ji-Fei telah menaruh begitu banyak perhatian pada kedua wanita itu, Oda Miki, mereka menjadi lebih iri dan mengagumi Ji-Fei. Jika mereka jadi mereka tidak akan pernah melakukan hal itu. Ji-Fei memeluk Oda Miki dan membiarkannya menangis cukup lama. Akhirnya, Meiji, jangan menangis. Ji-Fei sangat marah padamu kemarin. Baguslah kalau kamu semua aman sekarang. Li Ruoxi berjalan maju dan memeluk Oda Miki, matanya penuh kelembutan. Karena mereka adalah wanita yang rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya. Dia juga seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Oda Miki berhenti menangis dan menatap Li Ruoxi. Kakak Ruoxi, terima kasih. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Li Ruoxi menggendong Oda Miki di tangannya. Ji-Fei berjalan mendekati Ansi Rika dan mengulurkan tangannya. Ansi Rika tidak menyangka Ji-Fei akan berjabat tangan dengannya. Ia tertegun sejenak. Ji-Fei tersenyum dan berkata, Ansi Rika, terima kasih telah berdiri untuk melindungi Oda Miki di saat kritis. Sangat tulus. Terima kasih banyak. Oda Miki pun mengangguk berulang kali. Kakak Rika menyelamatkanku. Ansi Rika tak dapat menahan diri lagi dan menangis sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Maafkan aku, terima kasih sudah menoleransiku. Sangat tersentuh, emosi yang tulus, Ji-Fei meraih tangannya dan meremasnya erat. Kamu akan sempurna. Berikan dorongan dan lepaskan. Ansi Rika tahu bahwa dia tidak akan pernah benar-benar sempurna. Karena dia tidak akan pernah mendapatkan Ji-Fei yang dicintainya. Namun dorongan ini membuatnya penuh motivasi. Ji-Fei baru saja menyelesaikan masalah kedua wanita itu ketika dia menerima telepon dari Seng Lingyun. Gu Qingzong memintanya untuk pergi ke pemerintah kota Ningjiang untuk menjelaskan pengeboman proyek gedung olahraga dan ingin bertanya kepada Ji-Fei apa yang harus dilakukan. Ji-Fei tahu bahwa Gu Qingzong mulai mengambil tindakan. Tunggu aku akan datang mencarimu. Lalu kita akan mencari An Wendong. Seng Lingyun langsung menyetujui. Setelah Ji-Fei menyelesaikan semuanya di sini, dia segera pergi ke Hongke Group untuk menjemput Seng Lingyun. Ketika Ji-Fei tiba di Hongke Group, Seng Lingyun sedang berdiri di pintu, mengenakan kemeja bermotif bunga, rok berpinggang biru, stoking berwarna daging, dan sepatu hak tinggi berwarna putih, menunggu dengan cemas, bagaikan seorang istri baru yang menunggu suaminya kembali. Tidak sabar lagi. Para karyawan dan satpam perusahaan terus-menerus mencuri pandang ke arahnya, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Dia hanya melihat ke kejauhan, berharap Ji-Fei segera datang. Wuih, diiringi deru mesin mobil, Ji-Fei mengendarai BMW dan berhenti di pintu. Ji-Fei keluar dari mobil. Hari ini dia mengenakan jaket anti angin hitam, rambutnya disisir rapi, dia tampan dan menawan,
dan sikapnya memikat. Bahkan petugas keamanan yang disewa oleh grup Hongke dari perusahaan keamanan Bameng pun tercengang ketika melihat kakak laki-lakinya, Ji-fei, dan lupa untuk melangkah maju dan menyapa. Ketika Seng Lingyun melihat Ji-fei, matanya terbelalak, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum meminta maaf. Ini suami orang lain, dan saya agak lepas kendali. Dia berjalan cepat dan bertanya, Ji-fei, apakah kamu punya solusi bagus untuk masalah ini? Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika menghadapi hal seperti itu, orang pertama yang terlintas di benaknya adalah Ji-fei, dan tentu saja dia mengandalkannya. Ji-fei melirik gedung Hongke Group, dan mereka yang berdiri di dekat jendela mundur selangkah seperti pencuri. Masuk ke mobil dan bicara. Setelah Ji-fei selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju mobil. Seng Lingyun segera masuk ke mobil, dan Ji-fei menyalakan mobil dan pergi. Baru setelah mobil itu pergi dan menghilang, petugas keamanan di tempat kejadian berteriak, "Halo, Saudara Ji." Tetapi itu teriakan ke udara, Ji-fei sudah melaju pergi dalam kepulan debu. Kantor An Wendong, Ji-fei dan Seng Lingyun masuk bersama. Ketika An Wendong melihat Ji-fei, dia juga terkejut. Dia memang tampan. Kemudian dia berpikir bahwa Ji-fei ahli dalam pengobatan dan seni bela diri, dan bahwa grup Li sedang berkembang pesat sekarang. Dia benar-benar bakat yang langka. Betapa hebatnya jika dia menjadi menantuku, memikirkan fakta bahwa Angel baru saja melarikan diri dari pernikahannya dan pergi ke negeri yang untuk bepergian dan belum kembali. Aku merasa sedikit cemas. Apakah ada sesuatu yang ingin kalian berdua lakukan bersama? An Wendong memandang kedua orang itu dan bertanya. Seng Lingyun menatap Ji-fei dan memberikan semua kekuatannya kepada Ji-fei. Ji-fei tidak sopan dan menatap An Wendong. Bos An, apakah ada gunanya bagi kota Ningjiang untuk menyelenggarakan konferensi seni bela diri ini sekarang? An Wendong tertegun dan meletakkan pena di tangannya. Pemerintah kota Ningjiang menjelaskan bahwa acara ini diselenggarakan untuk memperluas publisitas kota Ningjiang. Ji-fei tersenyum dan mengangguk, penuh dengan penghinaan. An Wendong melanjutkan, Ji-fei, Anda memerintahkan gedung olahraga yang sudah sepertiganya dibangun untuk diledakkan. Ini berdampak sangat buruk pada reputasi Anda. Banyak orang tidak puas dengan Anda. Ji-fei menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Sebenarnya, masalah terbesar dalam masalah ini adalah pembagian kerja yang tidak jelas. Apa artinya? Untuk melawan gangguan yang disengaja oleh Akasaka dan yang lainnya, kami menerapkan penjualan paket, tetapi sekarang telah berpindah tangan beberapa kali dan telah menjadi milik Hongke Group dan Chen Fei Group. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir mereka akan mengalami konflik. An Wendong mengangguk. Dia tahu ini. Bagaimanapun, Seng Lingyun mendukung Ji-fei di Hotel Ningjiang kemarin dan telah memutuskan hubungan dengan grup Chen Fei. Jadi apa pendapatmu? An Wendong menatap Ji-fei dan bertanya. Sekarang biarkan Chen Fei Group dan Hongke Group membagi tanah di zona pengembangan secara merata, sehingga kedua perusahaan tidak lagi memiliki persinggungan. An Wendong mengerutkan kening dan menatap Seng Lingyun. Seng Lingyun juga mengangguk. Dia mendengarkan Ji-fei. Hal ini membuat An Wendong tampak tidak senang. Bagaimanapun, penjualan dan pengembangan paket adalah keputusan pada saat itu, dan hal itu membuat Provinsi Ningjiang memperoleh banyak uang. Sekarang, tampaknya mereka menghancurkan jembatan setelah melewatinya. Apakah grup Chen Fei akan menyetujuinya? Kita bisa bicara, Ji-fei menjawab. An Wendong terdiam. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Di sisi lain,
Gu Qingzong baru saja berbicara dengan Kawashima Jizi di telepon dan mengetahui bahwa Kawashima Jizi telah mengirim orang ke Longguo untuk membunuh Ji Fei. Tugasnya sekarang adalah memastikan konferensi seni bela diri ini terlaksana. Dia sangat gembira dan berjanji kepada Kawashima Keiko di sisi lain bahwa dia akan menyelesaikannya. Setelah menutup telepon, dia berpikir sejenak dan langsung menelepon An Wendong. Sebagai pengembang terbesar di zona pengembangan, An Wendong memberi mereka nomor telepon untuk mempromosikan pembangunan. Panggilan telepon An Wendong memecah keheningan di ruangan itu. Dia melirik Ji Fei dan Seng Lingyun, lalu matanya tertuju pada telepon. Ketika dia melihat nama Gu Qingzong, dia mengerutkan kening 2 kali dan menekan tombol jawab. Bos An, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apakah boleh? Gu Qingzong berkata dengan sopan. Setelah berpikir sejenak, An Wendong tersenyum dan berkata, itu sempurna. Grup Hongke juga punya sesuatu untuk didiskusikan denganku. Kalian berdua bisa datang bersama. Gu Qingzong sedikit terkejut, tetapi segera mengangguk. Oke, aku akan sampai di sana dalam 10 menit. Ji Fei mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Li Ruoxi. Bab 1002 ini adalah saran yang bagus setengah jam kemudian. Di ruang konferensi di Provinsi Ningjiang, para petinggi Provinsi Ningjiang dan Kota Ningjiang semuanya telah tiba. Ini adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh An Wendong, dan tujuannya adalah untuk memecahkan masalah di zona pembangunan. Ji Fei dan Seng Lingyun duduk bersama. Ketika semua orang melihat Ji Fei, banyak dari mereka menunjukkan ketidakpuasan di mata mereka. Bagaimanapun, gedung olahraga, yang sudah sepertiga selesai, diledakkan, yang sangat buruk bagi reputasi pemerintah kota Ningjiang. Apalagi sekarang mereka tidak tahu apakah konferensi seni bela diri dapat diadakan, yang membuat mereka merasa kesal. Tetapi karena An Wendong sedang duduk di sini, tidak ada seorang pun yang berani berbicara omong kosong. Rumah itu berubah menjadi sunyi senyap. Tepat pada saat itu, pintu ruang konferensi terbuka, dan Gu Qingzong melangkah masuk dengan punggung tegak dan sikapnya berwibawa. Katanya akan memakan waktu 10 menit, tapi ternyata hanya memakan waktu setengah jam. Semua orang melihat jam tangan dan ponsel mereka untuk memeriksa waktu, mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Gu Qingzong sudah mengerti apa maksud semua orang dan tertawa dalam hatinya, mengira mereka melakukannya dengan sengaja. Namun, dia masih mengepalkan tangannya kepada semua orang dan berkata, "Maaf, semuanya, saya seharusnya sudah tiba di sini dalam 10 menit. Tetapi karena sekretaris grup Chen Fei, Huo Lei, dipukuli hingga pingsan sebelumnya, kondisinya kambuh hari ini, dan saya cukup sibuk, jadi saya terlambat." Orang-orang yang awalnya sedikit tidak senang, langsung kehilangan amarahnya setelah mendengar kata-kata ini dan wajah mereka dipenuhi simpati. Sungguh mengharukan bahwa Tuan Gu dapat menjaga sekretarisnya dengan baik. Seseorang memuji, Gu Qingzong menghela napas. Aku tidak punya anak. Di mataku, Huo Lei adalah putriku. Aku sangat sedih melihat ini terjadi. Matanya dengan santai menyapu wajah Ji Fei. Sebagai pria, kita harus menjaga wanita di sekitar kita dengan baik. Bahkan jika dia hanya seorang pacar, kita harus mencintai dan menjaganya dengan baik daripada meninggalkannya. Banyak orang di tempat kejadian telah mengerti apa yang dimaksud Gu Qingzong. Sebagai orang-orang di puncak piramida di Provinsi Ningjiang dan Kota Ningjiang, beberapa dari mereka mengetahui sesuatu tentang hubungan dan perselingkuhan antara Huo Lei dan Ji Fei. Memikirkan Ji Fei memiliki seorang istri dan selalu mengaku sangat mencintai istrinya,
tetapi sekarang duduk bersama Seng Lingyun, yang memiliki ekspresi bahwa semuanya dikendalikan oleh Ji Fei, membuat mereka semakin membencinya. Tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Cintai yang baru dan bosan dengan yang lama, Ji Fei sama sekali tidak peduli dengan reaksi orang lain. Wajahnya menampakkan rasa jijik yang mendalam terhadap akting Gu Qingzong. Gu Qingzong, aku sangat tersentuh oleh kata-katamu. Aku merasa bahwa Huo Lei adalah wanita yang dicintai oleh ayahnya. Gu Qingzong tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang di sebelahnya yang sudah lama tidak merasa puas dengannya berbicara lebih dulu. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Gu tadi? Saya mendengar bahwa Tuan Gu telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan pasien dan bahkan telah menghabiskan banyak uang untuk penyelamatan itu. Cinta Bos Gu melampaui cinta seorang ayah, diskusi dan celaan mulai muncul silih berganti. Ji Fei tersenyum tenang. Aku hanya bertanya-tanya apakah orang yang menyakiti Huo Lei akan merasa terkutuk di dalam hatinya. Dia menatap Gu Qingzong dengan penuh arti. Orang-orang yang awalnya hendak berbicara, setelah mendengar kata-kata Ji Fei, semuanya dengan peka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan banyak dari mereka hanya diam saja. Gu Qingzong merasa marah ketika ia berpikir untuk menembak kakinya sendiri. Ji Fei, aku tidak mengerti apa maksudmu. Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah menyakiti Huo Lei? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengatakan itu, tapi pengakuanmu mengejutkanku. Gu Qingzong hendak marah. Oke, bisnis yang sebenarnya bahkan belum dimulai. An Wendong berteriak dengan ketidakpuasan. Gu Qingzong menahan amarahnya, berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Dia melirik Ji Fei dan niat membunuh muncul di wajahnya. Ji Fei tersenyum tipis dan mengabaikan reaksi Gu Qingzong, yang membuat Gu Qingzong merasa frustrasi. Akhirnya Gu Qingzong memandang An Wendong dan berkata, sebagai perusahaan besar yang bertanggung jawab, Grup Chen Fei kami bersedia melakukan pembangunan kembali Stadion Ningjiang dan memastikan bahwa konferensi Wushu Kota Ningjiang dapat diselenggarakan sesuai jadwal. Buatlah pernyataan langsung dan tunjukkan tanggung jawab. Hal ini membuat banyak pemimpin Provinsi Ningjiang dan Kota Ningjiang menganggukkan kepala mereka terus-menerus dengan kegembiraan di wajah mereka. Tuan Gu benar-benar menepati janjinya. Dan kami mengaguminya. Perusahaan-perusahaan seperti itu merupakan tolok ukur, dan kita harus mendorong mereka. Saya pikir ini adalah sesuatu yang harus diberi prioritas dan dukungan untuk memastikannya dapat diselesaikan sesuai jadwal. Pujian dan dukungan datang silih berganti. Gu Qingzong memiliki senyum puas di wajahnya. Dan dia menatap Ji Fei dengan lebih banyak provokasi dan penghinaan di matanya. Apakah kamu tidak meledak? Sekarang Anda menjadi sasaran kritik publik. An Wendong memandang Seng Lingyun. Apa maksudmu dengan grup Hongke? Sebelum Seng Lingyun sempat bicara, Gu Qingzong sudah angkat bicara. Tuan Seng, saya rasa pasti ada kesalahpahaman kemarin. Wanita yang mempesona seperti Anda pasti tidak akan mendengarkan Ji Fei. Kalau tidak, jika sampai ketahuan, bukankah orang-orang akan mengira Anda seorang nimfomania, wanita yang mengejar pria yang sudah menikah? Dia langsung memblokir kata-kata Seng Lingyun, mencoba memaksa Seng Lingyun untuk menyatakan persetujuannya untuk membangun kembali. Desir. Semua orang menatap Seng Lingyun pada saat yang sama, dengan sedikit kesan menggoda di mata mereka, yang terus beralih dari Seng Lingyun ke Ji Fei. Pada saat ini, semua orang menjadi lebih tertarik pada hubungan antara Seng Lingyun dan Ji Fei. Beberapa orang bahkan ingin mulai mengejek, namun, Ji Fei tiba-tiba menatap An Wendong. Bos An, di mana Angel? Aku belum melihatnya akhir-akhir ini.
Setiap orang, mereka menelan kembali kata-kata itu ketika hendak berbicara, dan banyak orang bahkan langsung menutup mulut mereka. Beberapa orang ingin minum seteguk air ketika membuka mulut, tetapi akhirnya memuntahkannya. An Wendong tertegun sejenak, lalu dia tersenyum getir dalam hatinya. Ji Fei benar-benar terlalu pintar. Kalimat ini hanya ingin memberitahu semua orang bahwa Angel juga mengenalnya. Jika Seng Lingyun mengejar Ji Fei, mendengarkan Ji Fei, dan ingin menjadi simpanan, lalu apa itu Angel? Mengesampingkan status Angel sebagai bintang besar, jika mereka yang hadir berani mengatakan apapun, saya khawatir penggemarnya akan membuat provinsi Ningji yang gila. Yang lebih penting, An Wendong adalah orang penting. Siapa yang berani mengatakan apapun tentang putrinya di depan umum, apakah ada yang salah dengan otak, atau ada hubungan arus pendek di otak? Semua orang segera tutup mulut. Bahkan Gu Qingzong, yang percaya diri akan kemenangan, terdiam ketika mendengar ini dan merasa sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Gu Qingzong, Huo Lei dan aku juga berteman. Terakhir kali, aku menyelamatkan Huo Lei dari penculikan, dan bahkan istriku diculik. Bukankah kalian, grup Chen Fei, sudah mengucapkan terima kasih kepadaku? Ji Fei menatap Gu Qingzong dan bertanya sambil tersenyum. Gu Qingzong merasa lebih buruk daripada makan kotoran, dan memaksakan senyum dan berkata, kami di grup Chen Fei sangat berterima kasih kepada Tuan Ji karena telah menyelamatkan hidup kami. Jika Tuan Ji dapat menyembuhkan Huo Lei, kami akan lebih berterima kasih lagi. Aku bahkan akan menikahkan Huo Lei denganmu. Dia bahkan lebih kejam. Ji Fei berada dalam situasi yang sulit. Menikahlah denganku, itu saran yang bagus. Mendesis, terdengar suara terkesiap di tempat kejadian. Dan semua orang menatap Ji Fei. Apakah dia ingin setuju? Bersambung.